Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membukanya dengan satu quotes, yaitu confidence is key and everything in your life. Artinya, percaya diri adalah kunci dan segalanya dalam kehidupan. Dengan percaya diri kita bisa menjadi apa saja. Dengan percaya diri kita bisa melakukan apa saja. Nah, ini berkaitan dengan topik kita pada kali ini, yaitu percaya diri dalam public speaking. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya atau pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rainaya Putriandini dengan NIM 240022135 dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau pembahasan mengenai percaya diri dalam public speaking dan komunikasi, kita harus tahu dulu apa itu public speaking. Nah, public speaking dalam artian yang sempit adalah berbicara di depan umum. Nah, sedangkan dalam arti yang luas, public speaking adalah seni berbicara di depan banyak orang. Kenapa public speaking dibilang seni? Karena dalam public speaking tidak ada patokan baku. Artinya kita bebas berinovasi dan dalam menggunakan gaya bicara dan penyampaian sesuai dengan karakter kita masing-masing. Contohnya seperti seorang Najwa Shihab akan berbeda cara bicaranya dengan seorang Raditya Dika. Itu adalah seni karena mereka menyampaikan pesan atau melakukan komunikasi dengan karakter mereka dan ciri khas mereka masing-masing. Itulah kenapa public speaking dibilang seni. Nah, sedangkan komunikasi yaitu proses penyampaian pesan baik verbal maupun non-verbal. Nah, dalam public speaking, percaya diri adalah kunci utama atau akarnya dalam public speaking itu sendiri. Jika kita tidak percaya diri, maka kita tidak akan pernah bisa tampil berbicara atau melakukan public speaking secara maksimal. Banyak orang yang takut untuk berbicara di depan umum. Berbicara di depan orang banyak itu tidak mudah memang. Nah, percaya diri itu adalah cara bagaimana kita bisa tidak takut, bagaimana kita bisa mengendalikan rasa takut kita agar kita bisa menyampaikan pesan di depan banyak orang. Nah, asal teman-teman tahu, percaya diri itu bukan berarti kita tidak gugup. Karena setiap kita mau tampil atau setiap orang itu pasti punya rasa gugup dan takutnya sendiri. Jadi percaya diri itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengatur rasa gugup dan rasa takut kita itu sendiri agar tidak menguasai diri kita. Nah, gunanya percaya diri dalam public speaking adalah untuk menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan siapa? Kepercayaan para audiens. Karena untuk bisa melakukan agar terjadi komunikasi yang efektif, audiens harus mengerti pesan yang kita sampaikan. Nah, kalau kita menyampaikan pesan di dalam public speaking dengan percaya diri, maka audiens akan percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Audiens akan tertarik dan akan menerima pesan yang kita sampaikan. Tapi sebaliknya, jika kita ragu-ragu atau takut dalam penyampaian pesan itu kita tidak percaya diri, maka percayalah teman-teman, pesan yang kita sampaikan itu tidak akan pernah bisa sampai pada audiens dan audiens tidak akan bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Contohnya, seperti ada dua orang yang di dalam suatu rapat, mereka sama-sama memberikan ide yang bagus. Yang pertama memberikan idenya dengan percaya diri, suara yang tegas, jelas gitu, dan pede lah, gestur tubuh yang meyakinkan. Nah, sedangkan yang satu laginya memberikan ide seperti ragu-ragu, takut, tidak percaya diri. Siapa yang bakalan lebih dipercaya? Tentu saja yang pertama. Karena apa? Karena yang pertama lebih percaya diri dalam menyampaikannya. Jadi orang akan mudah percaya. Sama dalam public speaking, itulah kenapa dibilang percaya diri itu adalah akarnya dalam public speaking. Nah, sebenarnya ada dua faktor penting utama yang harus kita tahu dalam
melakukan percaya diri dalam public speaking itu. Yang pertama adalah self assessment. Artinya bagaimana kita menilai diri kita saat berada atau berbicara di depan banyak orang. Artinya bagaimana kita bisa menilai diri kita lebih baik daripada orang lain. Jika kita sudah menilai diri kita buruk dibandingkan orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai tingkat percaya diri. Karena perasaan minder itu bisa menimbulkan rasa takut. Nah, itu tidak akan pernah bisa kita mencapai tingkat percaya diri. Nah, untuk percaya diri dalam public speaking itu harus berada di level sangat. Bukan cukup, bukan kurang, harus sangat untuk bisa tampil maksimal kan. Nah, jadi teman-teman, self assessment ini mengajarkan kita agar kita tidak membandingkan diri kita terhadap orang lain. Kita bisa menilai diri kita sendiri, tapi jangan menilai diri kita lebih buruk daripada orang lain, karena itu akan menimbulkan rasa minder dan takut. Nah, sebaliknya kita harus percaya dan fokus pada diri kita sendiri tanpa memikirkan penilaian orang terhadap diri kita. Nah, yang kedua yaitu self confident. Artinya, bagaimana seberapa yakin kita kepada diri kita dan seberapa yakin kita terhadap materi yang kita sampaikan. Nah, ini adalah percaya diri itu sendiri. Tapi cara mencapainya self confident ini teman-teman ada 3 cara dalam public speaking. Yang pertama yaitu persiapan yang matang. Kalau kita mempersiapkan sesuatu dengan matang, dengan yang terencana, maka itu akan berjalan sesuai kemauan kita. Itu akan berjalan sesuai atau berjalan lancar sesuai kemauan kita. Nah, dalam public speaking juga jika kita sudah mempersiapkannya, baik itu dari materi, penampilan, dan tata apa saja yang mau kita bahas, saat kita tampil di depan banyak orang, maka kita tidak akan takut lagi. Karena apa? Karena kita sudah melakukan persiapan yang matang. Kita sudah tahu gitu apa materinya, kita sudah tahu apa yang mau kita sampaikan, dan kita sudah tahu gimana cara menguasai panggung itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu latihan terus-menerus. Dengan kita sering melakukan presentasi di kelas, seperti melakukan presentasi di kelas atau melakukan latihan di depan kaca, berbicara di depan kaca, itu akan melatih public speaking kita, baik itu dari cara bicaranya, intonasi nadanya, dan artikulasi kita. Nah, saat melakukan public speaking, kita tidak akan berbicara terburu-buru. Karena apa? Kita sudah latihan. Nah, yang ketiga yaitu belajar dari pengalaman. Pengalaman itu sama seperti proses, teman-teman. Pengalaman dalam public speaking juga penting. Kalau kita sudah terbiasa untuk melakukannya, kita sudah tahu, kita sudah belajar dari kesalahan dan proses yang telah kita lalui, maka saat kita melakukan public speaking, maka kita akan nyaman melakukannya dan kita tidak akan takut lagi. Contohnya seperti saya di semester 1, untuk presentasi di depan kelas itu dulu tuh takut banget. Saking takutnya, gugup, dan tidak bisa menyampaikan pesan secara maksimal kepada teman-teman saya atau audiens saya. Nah, sehingga dengan proses itu saya belajar dan terus-menerus dilatih di semester 1, presentasi terus gitu. Di semester 2 sekarang saya sudah lebih enjoy untuk menampilkan presentasi di kelas. Karena apa? Yaitu belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan yang telah saya lalui. Nah, sebenarnya public speaking ini sama seperti kemampuan lainnya. Jika kita kemampuan seperti nari, berenang, atau apapun, itu tuh sama dengan public speaking. Kalau kita ada persiapannya matang, latihan, terus ada pengalaman, maka saat melakukannya itu kita bisa kayak enjoy aja gitu. Kita bisa melakukannya tanpa ada rasa takut lagi karena kita sudah terbiasa. Nah, terus self confidence sama self esteem ini harus berada di tingkat yang sama, teman-teman. Tingkat yang sama, tidak boleh salah satu tinggi, tidak boleh salah satunya rendah, harus sama. Nah,
untuk bisa kita percaya diri dalam public speaking, kita harus bisa dulu nih nilai seberapa percaya diri kita hari ini gitu loh. Tiap hari itu kita harus nilai tingkat percaya diri kita di mana ini, hari ini segimana. Nah, kan sudah seperti saya bilang tadi, kalau public speaking itu kita harus berada di tingkat sangat. Nah, untuk berada di tingkat sangat itu pasti sulit ya kan teman-teman. Nah, tapi seperti yang saya bilang, kita harus bisa gitu, harus bisa melawan rasa takut, harus bisa melawan rasa gugup. Nah, dalam public speaking ada tanda-tandanya orang yang percaya diri untuk melakukannya. Nah, dalam orang yang telah melakukan, yang percaya diri dalam melakukan public speaking itu ada 4 tandanya teman-teman. Yang pertama yaitu dia melakukannya atau berbicara dengan jelas dan tegas. Karena apa? Guna kita menyampaikan pesan di depan banyak orang itu ya untuk meyakinkan audiens kan, untuk agar audiens bisa menerima pesan yang kita sampaikan, mengerti pesan yang kita sampaikan. Nah, orang yang sudah terbiasa atau sudah percaya diri dalam melakukan public speaking, mereka akan tahu gitu cara mengatur ketegasan saat berbicara dan jelas saat menyampaikan pesan. Nah, yang kedua yaitu tandanya orang yang sudah terbiasa itu dia berbicara tidak terburu-buru. Orang biasanya terlalu gugup itu dia biasanya kalau ngomong terburu-buru, sehingga pesan yang dia sampaikan itu tidak akan dimengerti oleh audiens. Karena apa? Terburu-buru itu bisa menyebabkan belibet. Nah, itu sangat fatal karena pesan yang kita sampaikan tidak akan efektif. Audiens tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga yaitu bahasa tubuh yang leluasa. Kan kita sudah lihat ya teman-teman, kalau orang saat melakukan public speaking itu dia kayak santai aja gitu, jalan santai, gerakan tangannya santai, tanpa ada hambatan apapun, dia menguasai panggung, dia nyaman gitu. Nah, itu adalah tipe ciri tanda-tandanya orang tuh sudah percaya diri saat melakukan public speaking. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu eye contact. Orang kalau dia percaya diri terhadap diri dia sendiri saat melakukan public speaking atau saat berbicara dengan seseorang, dia tidak akan takut melihat mata orang gitu. Nah, bagi teman-teman yang misalnya aku kalau ngomong masih takut nih untuk natap mata orang, kalau natap mata orang pasti buyar. Nah, itu ada caranya dalam public speaking teman-teman, yaitu 5 kanan, 5 depan, 5 kiri. Artinya 5 detik kita lihat dalam public speaking, yaitu 5 detik kita lihat ke kanan, 5 detik kita lihat ke depan, 5 detik kita lihat ke kiri. Agar apa? Dengan kita melihat seperti itu audiens akan pikir kita memperhatikan mereka, padahal kita cuma lihat aja. Yang kita lihat adalah orang yang paling belakang saat dalam acara gitu. Dalam public speaking itu kan rame ya teman-teman, kita kan bicara di depan orang banyak. Nah, lihat mata orang paling belakang. Nah, lihatnya yaitu dengan 555 tadi. Nah, itu kita tidak akan gugup gitu. Saat melakukan public speaking itu kita tidak akan buyar gitu. Karena apa? Karena kita nggak lihat mata audiens, tapi audiens akan merasa kita melihat mereka gitu. Nah, dengan kita melihat para audiens itu, jadi mereka merasa diperhatikan, sehingga mereka tertarik dengan pembahasan yang kita bahas. Nah, sebenarnya public speaking itu bukan hanya sebagai pembicara atau MC, tapi public speaking itu saat kita presentasi di kelas, saat kita wawancara kerja, saat kita rapat, itu tuh adalah bentuk public speaking teman-teman. Sebenarnya public speaking ini kan sama kayak komunikasi. Komunikasi kan kita sudah terbiasa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Nah, cuma public speaking ini adalah bedanya kita berbicara di depan banyak orang. Nah, bagaimana kita bisa berbicara di depan banyak orang? Yaitu kunci utamanya yaitu percaya diri. Nah, jadi bagi teman-teman, cobalah untuk percaya diri. Karena aku pernah baca di salah satu platform internet yang mengatakan
dia banyak kehilangan kesempatan hanya dikarenakan rasa malu. Nah, rasa malu itu kan tidak percaya diri, teman-teman. Nah, artinya dengan tidak percaya diri itu kita tidak akan pernah bisa, gitu loh. Jadi tanamkan pada diri teman-teman itu bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan pernah menilai diri kita lebih rendah. Dan cobalah lawan saat melakukan sesuatu tuh, lawan rasa takut dan gugup. Karena memang tidak mudah, tapi cobalah perlahan-lahan teman-teman, karena itu masih bisa dilatih. Percaya diri itu bisa dilatih. Nah, saya kira sudah sampai sana pembahasan kita pada kali ini. Nah, izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang di awan, hinggap sebentar di batang berduri. Terima kasih atas perhatian. Semoga menginspirasi. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Dan terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Renaya Putriandini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.